Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Iwan Sondra Putra, NIM 2403020111 di materi pemrograman. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang 7 hal perlu kalian ketahui tentang array di PHP. Sebelum itu, array itu apa sih sebenarnya? Array adalah struktur data yang menampung nilai atau tipe data yang sama. Bisa kita umpamakan seperti persegi panjang atau balok panjang yang dibagi menjadi beberapa blok atau sebutannya dengan indeks. Nah, contohnya kayak ini. Ini verbal produk ini satu, inilah blok pertama, blok kedua, blok ketiga. Nah, tapi di dalam array itu perhitungannya dimulai dari 0, teman-teman. Dalam array itu hitungannya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, misalnya jika kita tidak menggunakan array, kita bisa menggunakan seperti ini. Verbal produk sama dengan modem, produk 1, hard disk, produk 2, flash disk, kemudian kita echo, produk 0, 1, 2. Hasilnya kan seperti ini. Nah, hanya saja jika kita tidak menggunakan array, itu susah teman-teman, karena kita akan menulis banyak sekali tipe datanya, bisa ratusan, puluhan, bahkan ribuan data. Itu kan tidak mungkin kita nulis satu per satu. Nah, jadi kita menggunakan array. Untuk membuat array itu banyak sekali caranya. Ada yang menggunakan array kosong, mengisinya sekaligus, atau menggunakan indeks. Array kosong itu kita bisa menggunakan array tanda kurung atau menggunakan kurung kotak ini. Nah, umumnya orang-orang menggunakan kurung kotak agar bisa menandai kode tersebut adalah array. Dalam membuat array kita juga bisa sekaligus mengisinya. Contohnya ini, variabel minuman, array kopi, teh, jus, jeruk. Nah, ini kan tidak banyak orang menggunakannya, jadi umumnya menggunakan yang ini, teman-teman. Jadi pembacaannya itu mudah dan penulisannya itu efisien. Nasi goreng, soto, bubur, ini array. Dan kita bisa menggunakan indeks. Misalnya di indeks ke 1 atau blok kedua, kita ingin menambahkan Yanto. Di anggota indeks 1 Yanto, anggota indeks 2 itu Yanti, di anggota indeks ke 0 atau blok pertama itu namanya Bapak Yanto. Nah, jadi kita bisa indeks untuk mengisi nilai pada indeks tertentu. Kemudian dalam array itu tipe datanya ada berbagai macam, bisa string, integer, desimal, atau boolean. Untuk menampilkan isi array itu ada 3 cara, yaitu menggunakan echo, menggunakan pulangan. Pulangan itu ada pulangan for dan pulangan for each dan while. Nah, jika kita menggunakan echo atau pada umumnya, contohnya kayak ini, variabel barang sama dengan array buku tulis menghapus spidol. Nanti kita echo satu per satu indeksnya. Echo barang indeks 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini tidak disarankan untuk digunakan karena kenapa? Apabila datanya lumayan banyak, itu akan repot. Jadi kita tidak mungkin nulisnya echo satu per satu atau seberapa banyak datanya. Maka dari itu kita akan menggunakan pulangan for. Menggunakan pulangan for. Nah, di sini kan ada array-nya. Nah, verbal barang sama dengan array buku tulis menghapus spidol. Kita menggunakan pulangan for variabel i sama dengan 0, variabel i kurang dari count barang atau jumlah barang atau perhitungannya, tambahkan increment. Kalau kita echo barang indeks i. Indeks i ini sebagai inisial indeks di array-nya. Jadinya seperti ini, teman-teman.
Nah, tulis menghapus sebetulnya hampir sama sih dengan sebelumnya, hanya saja ini lebih efisien karena apabila datanya banyak, misalnya puluhan, ratusan, ribuan, menggunakan pulangan itu lebih efisien. Dan kita bisa menggunakan pulangan while atau for each. Nah, jika kita menggunakan pulangan for each, itu misalnya kita belum tahu jumlah indeksnya berapa, jadi kita bisa menggunakan pulangan for each untuk memanggilnya. Nih kan array-nya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan pulangan for each variable barang as isi echo isi. Nah, jadi maksudnya gimana? Variable isi ini akan menampilkan nilai dari variable barang atau variable dalam variabel lah istilahnya gitu. Jadi kayak variable isi ini jadi tempat penampungan nilai dari variable barang, hasilnya kayak ini. Nah, menggunakan pulangan while. Pulangan while ini digunakan untuk mengecek array itu ada error atau tidaknya gitu. Misalnya array itu ada kosong di salah satunya, maka kode tidak akan dijalankan. Berbeda dengan pulangan sebelumnya, itu kode akan tetap dijalankan walaupun bagaimana kondisi array tersebut gitu. Jika memenuhi syarat, maka di while ini pulangannya akan terus berlanjut hingga mencapai hasil akhirnya. Di sini ada variable i sama dengan 0 karena dalam array itu dimulai dari 0. Kemudian kita panggil while variable i kurang dari count barang, echo barang, indeks i, dan tambahkan incrementnya variable i plus plus. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana menampilkan atau menambahkan isi array? Untuk menambahkan isi array itu ada dua. Yang pertama, menambahkan dengan indeks dan menggunakan indeks terakhir. Contohnya kayak ini. Variable hobi sama dengan array membaca, menulis, ngeblok. Menambahkan indeks, karena indeks ketiga masih kosong, kita menggunakan indeks teman-teman. Di variable hobi indeks ketiga sama dengan coding, jadi nanti variable indeks coding akan ditambahkan. Nah, atau kita juga bisa menggunakan indeks terakhir, jadi seberapa banyak pun nilainya atau indeksnya, jika kita menambahkan slot itu kita bisa menambahkannya pada bagian terakhir. Nah, tempatnya selalu pada bagian terakhir. Contohnya ini, variable hobi array kosong sama dengan olahraga, jadi akan ditambahkan pada bagian akhir. Kemudian kita menggunakan pulangan for each hobi as hobiku, echo hobiku. Nah, jadinya ini, atau mengubah isi array lah istilahnya gitu. Nah, di sini kan ada variable user sama dengan array Dian Muhar Pernikodo. Kita ingin mengganti si Muhar dengan nama Ardianta. Nah, kita bisa menggunakan variable user indeks 1 sama dengan Ardianta. Nah, kemudian kita echo, hasilnya seperti ini, array. Nah, struktur kodenya ini teman-teman. Indeks 0 itu Dian, indeks ke 1 itu Ardianta, indeks kedua petani kode. Nah, gitu. Untuk menghapus array kita bisa menggunakan fungsi unset. Contohnya kayak ini, variable hewan sama dengan array burung, kucing, ikan. Kita hapus si kucing atau indeks ke 1, kemudian menggunakan fungsi unset variable hewan indeks 1.
Nah, nanti answer ini akan menghilangkan si nilai dalam indeksnya. Kita eho hewan indeks 0, eho break, eho hewan indeks 2. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kenapa kita menggunakan break untuk eho kedua atau untuk memisahkan atau kita nge-skip lah istilahnya agar nilai array itu tidak berubah teman-teman, untuk menghindari terjadinya error. Tuh, nah strukturnya kayak gini. Nah, ya ini indeks ke 0 nilainya burung, indeks kedua nilainya ikan, jadi indeks satunya hilang. Kemudian ada array asosiatif. Array asosiatif itu sama dengan array pada umumnya, hanya saja pernamaan indeksnya itu diubah menjadi string atau menggunakan nama. Umumnya kan menggunakan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kita menggunakan nama. Variabel artikel, indeks 1, indeks 0 atau judul, nilainya baca pemrograman PHP. Indeks penulis pada kode, indeks view 128. Kemudian kita eho. Bentar. Nah, kayak gini teman. Nah, belajar pemrograman PHP oleh pendani kode view 128. Jadi pembacaannya itu kita lebih gampang, atau maintenance-nya itu kita lebih mudah dalam mengubah array-nya, jadi kita tidak bingung sama sekali nanti. Kemudian ada array multidimensi atau dimensional. Jadi array dalam array itu gampangnya gitulah. Ini variabel artikel sama dengan array judul, indeks judul nilainya belajar PHP dan MySQL untuk pemula, kemudian indeks 1 atau penulis itu nilainya petani kode. Nah, kemudian koma, array lagi sama judul, penulis, judul, kemudian koma, array lagi, judul, penulis. Nah, ini saya kan tutorial PHP dengan mahir, petani kode, membuat aplikasi web dengan PHP, petani kode. Nah, array-nya itu bisa kita tambah, bisa puluhan, ratusan, terserah kita lah gitu. Nah, nanti tampilannya kayak gimana? Nah, penampilannya kayak gini. Nah, jadi cara bacanya gimana? Array pertama itu indeks ke 0 teman-teman. Kenapa indeks ke 0? Karena array apapun yang di dalam array itu akan terhitung jadi indeks teman-teman. Nah, karena dalam array itu ada array, jadi array yang di dalam array itu terhitung indeks gitu. Nah, dan di array yang terhitung indeks itu kan karena bentuknya array, jadi isinya tuh di indeks lagi. Nah, jadinya kayak gini. Jadi indeks ke 0, ini indeks ke 1, dan seterusnya. Nah, sekian dari saya. Apabila mohon maaf kalau ada penyampaian kurang atau salah. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.